Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah bosku, kembali lagi bersama saya Devas Al. Di sini pastinya di seputar hobi masih seputar ikan pikok bass ya bosku. Nah kali ini saya mau sedikit menjawab pertanyaan dari kalian semua, dari DM atau dari kolom komentar, bahkan ada yang lewat WhatsApp sih menanyakan tentang tips pemberian pakan atau pakan yang bagus buat pikok bass itu seperti apa, dan yang terbaik buat pertumbuhan atau buat marking itu yang kayak gimana sih pakannya. Nanti kita bahas satu persatu. Oke bosku, jadi stay terus di channel saya. Jangan lupa yuk segera subscribe di sini, karena yang namanya subscribe itu gratis, dan yang pasti saya akan lebih bersemangat lagi bikin konten yang bermanfaat buat kalian semua. Oke, nah bosku, lanjutlah kita ke tahap yang pertama buat pakan yang bagus buat pikok bass menurut saya bosku. Jadi nih saya punya buraya Orinoco ya bosku. Saya keep dari size ya 4,5 cm up sampai 6 cm ya. Kita anggap kurang lebih 5 cm saja bosku. Jadi untuk pakan yang pertama itu saya pakai pelet ya bosku. Dan buat temen-temen yang tanya itu peletnya pakai apa, ini kebetulan saya pakai ini Vibra Pets ya bosku, nih Vibra. Dan kenapa saya pilih Vibram, karena memang sudah terbukti progresnya ya bosku selama saya pemakaian nih pelet ini. Di samping harganya yang lumayan terjangkau, terus apa ya, tanpa kita puasa panjang itu kita kasih pakan ini, ikannya langsung mau makan bosku. Walaupun baru puasa 1 hari, tapi dengan satu syarat, minim sih kalau saya 15 ekor 20 ekoran ya bosku kalau mau progres pakan pelet, entah dari size baby sampai size gede atau jumbo itu minim 15 sampai 20 ekor bosku buat ngelatih nih pelet. Semua pelet lah, bukan cuma ini ya bosku. Jadi ini di sini saya juga bukan mau ngumbulin atau ya kok pakai Vibra itu gimana. Ini bukan endorse ya bosku, karena memang ini saya beli sendiri dan saya sudah progres ikan-ikan saya pakai pelet ini, dan alhamdulillahnya jadi semua bosku. Jadi ini bukan endorse-endorsean ya bosku, karena ini beli sendiri dan ini eksperimen saya sendiri ya bosku. Oke. Dan yang kedua nih buat yang baby juga, untuk pakan kalau dari size 5-6 cm buat ngepus pertumbuhan, saya tetap pakai pelet bosku. Kenapa saya pilih pelet? Karena satu, saya buat ngejar marking sama warna. Jadi pertumbuhannya nggak terlalu cepat bosku kalau pakai pelet. Nah, di samping warna sama marking naik, ukuran juga lumayan naik sih. Ini seperti ikan saya ini. Jadi nggak ada sebulanan nih push pakai ini, sehari 2-3 kali pakan, tapi malamnya saya kasih pakai cacing sutra bosku. Nah, untuk pagi, siang, sore saya kasih pelet ya 1 cendok cukup lah. Terus malamnya saya kasih cacing sutra bosku. Ya biar merata lah, perutnya merata, karena kalau pakan pelet pun mungkin nggak semuanya kebagian pelet ya, karena saya pemberian pakan juga ya nggak full banget, cuma sebatas ngasih aja. Jadi buat yang mungkin kalah pakan atau dapet peletnya dikit, itu nanti bisa ketutup malamnya pakai cacing sutra itu bosku. Jadi untuk pertumbuhannya nggak cepet-cepet banget, tapi menurut saya sih karena faktor yang pertama kan usia, buat kita ngejar marking sama warna itu yang pertama faktornya usia. Jadi itu cara saya yang pertama ya bosku. Ini untuk size baby. Jadi dari baby saya memang kebiasaan seperti itu bosku. Jadi nanti kalau udah size
Ini sekarang terakhir saya ukur size 7 up bosku, ada yang 7 up. Nah, nanti kalau sudah size 10 cm saya ada pelet yang masih jadi misteri sih, yang lagi viral juga di grup pastinya. Itu peletnya siapa nanti kita bahas kalau memang ikan saya sudah praktek ya bosku. Dan ya mungkin itu keunggulannya dari pakan pelet bosku. Nah mungkin kalian juga tanya kok nggak pakai cere atau ikan-ikan kecil lainnya. Itu nanti yaitu kalau saya sih nunggunya di size 10 cm baru mulai agak push pakai cere bosku. Nah untuk pemberian pakan size 10 cm itu saya 3 atau 4 hari sekali bosku. Kalau memang sudah size 10 cm ya bosku, paling kecil itu 3 sampai 4 hari sekali dengan pakan cere atau pakan-pakan beku lain, misal udang beku atau lele filet. Kalau sudah mau makan ikan filet ya bosku, itu nanti 3 sampai 4 hari sekali. Itu fungsinya di samping buat mencerna makanan, yaitu bosku buat ngejar tuanya ikannya bosku. Jadi ikan nggak terlalu kepus banget, nggak terlalu cepet banget pertumbuhannya, tapi ntar ikan ya usia size 15 cm itu marking sama warna udah ajib-ajib sih biasanya kalau yang saya lakuin ya bosku. Dengan porsi pakan seperti yang saya sampaikan barusan. Dan untuk kalian push dari size 4 cm atau 5 cm sampai ke size 10 cm, kalian pemberian pakan tiap hari aja nggak apa-apa bosku, tapi syukur sudah makan pelet ya bosku. Nah terus kita lanjut yang size tanggung bosku. Size tanggung ini saya ada size tanggung itu ada Brokopondo 10 ekor, terus Temensis 1, intermedia juga 1, mono, sisa mono jos yang lama banget tuh yang pernah saya bikin konten itu 2 ekor, sama Kelberry ada 5 ekor bosku. Jadi untuk size segini saya pemberian pakan tuh sudah seminggu sekali ya bosku. Ini dari size paling kecil itu 15 cm, size paling gede itu 20 cm bosku. Untuk pemberian pakannya seminggu sekali paling cepat bosku, seminggu sekali. Ya di samping buat lebih jaga kebersihan tank juga yang pasti, karena saya kan memang hobinya kan apa namanya buat ngumpulin ikan-ikan yang banyak bosku. Jadi di sini makan ya secukupnya sajalah seperti baby tadi ya bosku. Dan untuk pakan sendiri, untuk pakan size 15 sampai 20 cm, untuk cemilan saya tetap pakai pelet bosku. Untuk peletnya saya macam-macam bosku, nanti kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau DM saya lewat Instagram ya bosku. Terus untuk selain pelet ya yaitu pakan hidup bosku, ikan tombro bosku, burayak tombro kecil-kecil itulah, atau anakan nila itu juga udah masuk bosku. Jadi seperti yang kalian lihat nih progresnya itu, broko saya dapat size sekitar 8-9 cm, sekarang baru size segitulah. Itu karena ya dari pakan memang saya sudah tahan dari awal. Terus di size gini, size 15 sampai 20 itu markingnya kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini progres yang saya lakuin ya bosku, karena kalian juga banyak tanya tips buat pakannya ya. Ini pengalaman pribadi saja ya, oke. Dan hasilnya seperti ini juga. Buat kalian yang mau coba-coba masih rekomen. Jadi jangan takut buat ikan kalian. Nanti ada yang bilang kalau kita puasain ikan jadi susah gedenya atau pertumbuhannya jadi lambat. Kayaknya nggak ngaruh bosku, karena saya praktek sendiri itu yang saya bener-bener push dengan ya maksudnya misalkan tank 1 meter cuma kita isi 10 ekor, terus kita push ikan itu, walaupun ikan itu udah tua lah, kategorinya udah tua, itu tetap berhasil jadi gede bosku.
Itu ikan-ikan saya yang di teman-teman, yang di sini aja masih sekitar 18 cm, yang di teman saya udah nyampe 23 cm itu juga ada bosku. Jadi memang ikannya itu bareng yang ada di sini sama di teman saya. Dan markingnya pun kalian bisa lihat sendiri di sini, markingnya tetap masih stabil bosku. Ini progresan itu mono dari Om Bob ya, mono dari Om Bob itu dulu saya beli 45 cm dan itu sekarang yang di tempat temen sudah size 23 cm, sedangkan yang di saya masih size sekitar 18 cm. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Oke. Dan untuk pakan yang lain mungkin kalian bisa coba lele fillet juga bosku, karena lele fillet itu buat membentuk body, membentuk badan ikan itu juga mantap sih bosku. Ikannya jadi gendut-gendut itu jadi pas lah pokoknya. Kalau ini kan saya masih panjang-panjang karena memang saya masih progresnya yang ngejar ini size nyampe 30 cm, semoga akhir tahun cukup lah. Walaupun ini size terkecil masih 23 24 cm ini di Orinoco-nya. Ini ya yang paling gede ini sekitar 26 cm ini Orinoco bosku. Jadi ya pus-pus santai saja lah, yang penting masih bisa kita nikmati dan airnya tetap jernih bosku. Oke. Terus untuk tips mungkin ini yang terakhir ya bosku, mungkin ini yang terakhir. Kita size yang jumbo-jumbo ini mungkin menurut kalian bisa jadi ekstrim juga, karena ini pemberian pakan sebelumnya saya yang size gini, size 23 up lah, size 22 sampai ini 30 cm yang saya pisah di tank sini karena sudah fix ini jantan dan ini betina. Ini saya sudah pisah, baru pisah kemarin malah, tinggal nunggu adaptasi. Nah, kita langsung bahas ini saja. Jadi untuk pakan saya termasuknya ekstrim karena 2 minggu sekali baru saya kasih pakan bosku. Nih ikan segini, nih ikan segini baru saya kasih pakan. Ini kelihatan sepi karena mono 2 ekor. Saya pindah ya bosku, tapi nggak apa-apa lah. Nanti kalau memang bisa pair, syukur jadi proven kan, kita punya indukan lagi kan, ya kan, daripada beli indukan, ya kak. Oke. Dan untuk pakan sendiri tiap 2 minggu sekali itu saya biasa lele fillet setengah kilo bosku, lele fillet setengah kilo ya. Dan untuk cemilannya itu sama masih pelet, tapi untuk peletnya itu seminggu sekali ya bosku. Dan untuk makanan inti itu di 2 minggu bosku, masuk 2 minggu baru saya kasih lele fillet atau bibit nila atau tadi bibit tombro itu yang size segini. Jadi untuk di samping membuat jaga kebersihan, karena memang ini tank saya juga banyak, buat sedikit mengurangi apa ya namanya ya, kerja keras di rumah buat nguras, itu saya dari pola pakan memang bener-bener saya tahan bosku. Bukan niat pelit loh, tapi ini juga demi kesehatan si ikan juga, karena mungkin nanti kalau kebanyakan pakan di samping kebanyakan populasi ya, kalau kita kebanyakan pakan, ini tank cuma segini loh, tank cuma 1,5 meter dengan populasi ya yang seperti bisa kalian lihat, ikannya udah gede-gede. Kalau kita push pakan itu kotorannya pun juga nanti bakal banyak banget bosku. Nah, di samping kotorannya banyak, ntar air ngabut, yang saya takutin sih yang namanya amonia ya bosku. Karena amonia sih kita memang saya belum punya alatnya buat ngetes, tapi ya itu bosku, kalau kita pas tinggal kerja atau apa nggak sempet buat nguras, waktu habis dikasih makan bener-bener push pakan,
takutnya ntar ada ikan yang dikasih sakit. Terus yang pernah saya alami juga waktu saya push pakai bibit nila itu selang 2 hari ikannya langsung pada kena WS bosku, dan alhasil ya kerja double bosku, di samping ngobatin ya nguras airnya juga pastinya ya kan. Jadi pemberian pakan secukupnya saja bosku. Nanti kalau waktunya ikannya gede bakal gede sendiri sih, jangan dipaksa buat gede. Dan untuk marking dari beberapa pertanyaan teman-teman, pakan buat marking sih kalau saya yang pertama sih usia bosku. Yang pertama usia, yang kedua memang pakan juga pengaruh bosku. Seperti ini proteinnya juga lumayan tinggi bosku, karena dari baby juga dari mono orinoco ini ikannya jadi semua, walaupun ini saya push pakai pelet ya bosku. Dan mungkin genetik juga, yang pasti genetik pasti ngaruh bosku, genetik ya. Terus di samping usia sama genetik, pakan itu faktor pertama itu bosku. Jadi kalau kalian mungkin pemberian pakan tiap hari atau enggak 2 hari sekali itu full pakan terus. Terus kalian kok ikannya polos, itu kenapa? Nah itu mungkin bisa jadi karena faktor kelebihan makanan bosku. Di samping ikannya jadi mungkin obesitas, terus yang seharusnya belum ukuran yang seharusnya ikan mungkin belum sampai size 15 cm itu malah sudah 15 cm up gitu. Jadinya penampakannya ya mungkin bisa kalian bayangin sendiri bosku. Dan untuk settingan lain sih kalau saya nggak ada sih, kalau saya percaya sama genetik, usia sama pakan saja bosku. Itu kalau dari saya bosku. Ya mungkin kalau dari kalian ada yang mau nambahin masukan buat saya juga boleh. Nanti kalian jangan lupa share di kolom komentar juga pastinya bosku. Dan satu lagi bosku nih, pasti kalian juga tanya, itu Buraya Orinoco kenapa airnya segitu? Nah itu karena seperti yang saya bilang tadi bosku, buat mengurangin kerja keras di rumah ya bosku, buat ngerawat air tanknya. Karena ikan segini banyaknya ini ada sekitar 150-an ekor lah, atau enggak 160-an ekor. Ini saya kan pakan sehari 3 kali lah, 2-3 kali. Terus malam saya pakai cacing sutra juga. Itu dari pagi sampai siang pun kotorannya udah numpuk bosku, dan merah-merah seperti yang kalian lihat di sini ya bosku. Itu fungsi air saya segitu itu buat buat nguras tanknya itu nggak terlalu banyak bosku. Jadi kan sebelumnya kan saya tank full air. Nah kalau saya kuras setengah tanknya itu ya lumayan menguras banyak waktu bosku. Jadi saya pendekin airnya ya sekitar 60%, dan tiap 2 hari sekali saya wajib kuras itu tank Buraya bosku, buat satu jaga parameter air pastinya karena full populasi. Dan ya itu bosku, seperti yang saya bilang tadi itu buat meminimalisir yang amonia yang terjadi gara-gara full pakan, dari sisa kotoran juga bisa bosku. Itu yang saya antisipasi di situ bosku. Jadi tiap 2 hari sekali saya kuras itu air tinggi air 60%, jadi saya kuras setengahnya. Jadi kan ya segini nggak capek banget lah, daripada kita air full terus kita kuras 50 atau 60% itu kurangnya juga banyak banget. Jadi seperti itu bosku. Oke bosku, jadi ini sedikit menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah DM lewat Instagram saya atau lewat kolom komentar. Insya Allah ini sudah sedikit mungkin mewakili beberapa pertanyaan teman-teman yang malu mau tanya atau enggak lupa mau tanya ya bosku. Jadi
ini share pengalaman pribadi saja, dan apabila ada salah kata, kalau ada saya minta maaf sebesar-besarnya, dan kalau ada masukan yuk jangan lupa kalian nanti sampaikan di kolom komentar di sini ya bosku. Ya mungkin terakhir tak lupa saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah stay terus di channel saya. Ya, tanpa dukungan kalian saya nggak mungkin jadi seperti ini pastinya bosku. Dan jangan lupa juga buat kalian nih ngopi bosku sambil subscribe di sini, karena yang namanya subscribe itu gratis selama kalian punya kuota. Oke? Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.